Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Pasuko, podcast seputar Pengadilan Negeri Mukomuko. Saya Ratu Mutia Citra, Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Kebetulan kali ini kita telah ditemani oleh Bapak Syukri Kurniawan, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau merupakan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko. Selamat pagi Bapak dan selamat datang. Ya. Selamat pagi Bu Ratu, senang bisa berjumpa pada podcast ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi semua pendengar. Iya, terima kasih Bapak telah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Semoga melalui podcast ini kita dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat ya Pak, khususnya masyarakat Mukomuko itu sendiri. Baik Pak, jadi tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan titik singgung antara kewenangan mengadili pengadilan negeri dan pengadilan agama. Karena begini Pak, praktiknya di lapangan itu masih banyak sekali masyarakat yang bingung. Ini harus diajukan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Mungkin bisa diawali dengan dijelaskan terlebih dahulu Pak, perbedaan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Ratu ya. Mengenai tentang kewenangan pengadilan atau kewenangan absolut badan peradilan, itu di dalam pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman khusus untuk pengadilan negeri, karena pengadilan negeri ini kan dalam artian adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup badan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Ya, dalam hal ini pengadilan negeri itu khusus untuk mengadili perkara pidana itu mencakup dalam berbagai tindak pidana di situ, kewenangannya mengadili perkara tindak pidana. Selain ditentukan oleh tindak pidana seperti tindak pidana militer misalnya, itu kewenangan pengadilan militer. Nah, untuk perkara perdata saja, itu perdata dalam arti kalau misalnya di pengadilan negeri itu perdata secara umum. Sedangkan kalau perkara perdata tertentu itu adalah kewenangan dari pengadilan agama. Nah, khusus untuk kewenangan dari pengadilan agama itu sudah diatur dalam pasal 49 sampai 53 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan tentang pengadilan agama. Apa saja kewenangan dari pengadilan agama tersebut? Yaitu kewenangan dalam hal ini memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata tertentu. Yang dalam hal ini khusus bagi orang-orang Islam atau orang atau badan hukum yang mundurkan diri secara sukarela terhadap ketentuan hukum Islam. Yang situ berlaku yang namanya azas personalitas keislaman. Seperti itu Bu Ratu. Baik Pak, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada perbedaan kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama? Padahal kita kan sudah mengenal adanya satu atap ya Pak, yaitu Mahkamah Agung itu sendiri. Ya, bagaimana Bapak? Ya, mengenai tentang sistem satu atap atau one roof system, yang mana dalam hal ini menggabungkan antara badan peradilan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung di situ. Karena di dalam one roof system itu kan mengatur mengenai tentang organisasi, administrasi, dan juga keuangan di situ. Tapi tidak mengatur mengenai tentang menyatukan kewenangan mengadili di situ. Yang hanya di situ fokusnya pada manajemen dan koordinasi saja. Nah, mengapa dalam hal ini terjadi perbedaan antara kewenangan pengadilan negeri dengan kewenangan pengadilan agama di situ? Nah, ada historisnya. Ada historisnya. Dulu kan pengadilan negeri itu kan berada di bawah Departemen Kehakiman. Sedangkan pengadilan agama berada di Departemen Agama. Sehingga dilakukan reformasi oleh Mahkamah Agung untuk dilakukan satu atap situ, one roof system tersebut. Tujuannya dilakukan one roof system atau sistem satu atap itu kan yang pertama adalah untuk independensi peradilan itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menghindari intervensi dari eksekutif. Yang ketiga adalah untuk menyatukan teknis peradilan itu di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya. Tapi tidak, karena latar belakang hukumnya kan berbeda-beda. Terus yang kedua adalah mengenai tentang lex specialis derogat legi generali. Karena di perkara perdata di pengadilan negeri itu mengadili perkara perdata secara umum, ya kan? Sedangkan kalau di pengadilan agama dia mengadili perkara perdata bagi orang-orang tertentu, yaitu berlakulah azas personalitas keislaman tadi. Yang dimaksud personalitas keislaman itu apa sih sebenarnya kayak gitu? Personalitas keislaman ini bagi orang-orang yang beragama Islam secara formilnya sah. Ya, baik itu identitas atau pengalaman ibadahnya,
atau orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela terhadap ketentuan hukum Islam. Baik Pak, kalau begitu bisa disebutkan contoh-contoh perkara apa saja yang bisa diajukan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama? Iya. Mengenai tentang kewenangan perkara-perkara yang diadili di dalam pengadilan negeri, yaitu karena tadi kan kewenangan dari pengadilan negeri adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Kalau untuk perkara pidana, itu kita mengadili perkara yang dalam arti tindak pidana secara umum, misalnya pencurian, ya kan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Juga bisa dalam hal ini mengadili perkara tindak pidana khusus yang dalam artian tidak sepanjang tidak ditentukan oleh undang-undang lain. Contohnya seperti KDRT, misalnya narkotika, perlindungan anak, dan sebagainya. Kalau khusus misalnya pengadilan tipikor, ya tindak pidana korupsi atau pengadilan itu tersendiri dia. Nah, gitu. Tapi kita juga bisa mengadili perkara pidana dalam hal ini menguji keabsahan dari mengenai tentang tindakan dari aparat penegak hukum. Apa itu? Pra peradilan. Nah, itu bisa diajukan di pengadilan negeri. Nah, untuk perkara perdata di pengadilan negeri itu kan ada perkara gugatan dan permohonan di situ. Nah, dalam bentuk gugatan itu kan ada perkara perdata yang mengandung sengketa di situ. Apa itu perkara yang itu disebut dengan perkara kontentius. Perkara kontentius ini contohnya gugatan kalau di pengadilan negeri itu ada namanya gugatan perbuatan melawan hukum, wan prestasi, ya kan, ada sengketa hak milik dan juga sengketa keperdatan lainnya. Ada juga namanya permohonan di situ. Permohonan itu kan perkara perdata yang tidak mengandung sengketa atau disebut dengan perkara volunter. Apa contohnya kalau di pengadilan negeri? Kebanyakan di pengadilan negeri Muko-Muko itu banyak mengadili perkara permohonan itu adalah perbaikan akta catatan sipil, perbaikan nama, perubahan nama, penggantian nama. Ada juga perwalian di situ, ada juga izin perkawinan, dispensasi kawin, ada juga pengangkatan anak, ya kan? Ada juga mengenai tentang permohonan status kewarganegaraan. Nah, kalau untuk di pengadilan agama, kewenangan pengadilan agama ini kan diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama. Di situ bahwasanya kewenangannya itu adalah mengenai tentang mengadili perkara di bidang hukum perkawinan, wasiat, waris, wakaf, ya kan, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Itu. Dan juga ada permohonannya. Permohonan sangat banyak sekali kalau di kewenangan di pengadilan agama, Bu Ratu. Apa itu? Ada permohonan mengenai tentang penetapan ahli waris, pengesahan nikah atau isbat nikah dikenal situ, ada permohonan waliadol, ada juga permohonan mengenai tentang apa namanya mafkut, keadaan tidak hadir dan sebagainya. Begitu, Bu Ratu. Oke, baik. Dari penjelasan Bapak itu yang bisa saya tarik kesimpulannya adalah titik singgungnya ini terletak pada perkara perdata ya, Iya. seperti itu, Pak. Nah, mungkin saya langsung saja karena pada praktiknya di lapangan ini beberapa perkara perdata yang sering diajukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muko-Muko ini seperti perkara perceraian ataupun waris seperti itu, Pak. Nah, pertama perceraian dulu nih, Pak. Ketika ada masyarakat Muko-Muko yang ingin mengajukan perkara perceraian, itu harus kemana Pak diajukan? Apakah ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama? Ya, khusus untuk perkara gugatan perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam, karena berlaku asas personalitas keislaman tadi, itu diajukan ke pengadilan agama. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang selain beragama Islam, itu bisa mengajukan gugatan perceraiannya ke pengadilan negeri. Nah, begitu, Bu Ratu. Baik. Lalu bagaimana Pak ketika ada seseorang yang beragama Islam, kemudian terdapat sengketa waris Pak seperti itu. Nah, terhadap hal tersebut, subjek hukum itu tadi harus mengajukan perkara ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama? Ya, khusus untuk perkara gugatan waris ya, bagi yang beragama Islam, berlaku lagi asas personalitas keislaman di situ, itu mengajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Kalau bagi orang-orang yang selain beragama Islam, itu mengajukan gugatan warisnya ke pengadilan negeri. Ini menarik, Bu Ratu, terkait dengan ini ada rapat pleno kamarnya berdasarkan SEMA nomor 4 2016. Ini mengenai tentang sengketa hak milik, mengenai tentang waris, di mana salah satu ahli waris misalnya, anggaplah saya ilustrasikan kasusnya seperti ini, misalnya ada terjadi transaksi pertama,
itu kewenangannya pengadilan agama. Untuk transaksi kedua dan seterusnya itu adalah kewenangan pengadilan negeri. Contoh misalnya kasus seperti ini, ada Pak Ahmad ya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebidang tanah dan meninggalkan ahli waris di situ 1 orang istri dan 3 orang anak. Dan dari salah satu anak tersebut ya, anggaplah anaknya tersebut disebut Ali ya, anak yang paling tua lah. Anak paling tua tersebut dia menjual sebidang tanah harta warisan tadi kepada tetangganya Budi misalnya. Nah, menjuallah tanah tersebut atau warisan tersebut kepada Budi oleh si Ali. Sehingga ini kan menimbulkan sengketa bagi ahli waris lainnya, yaitu adik-adiknya dan juga ibunya. Nah, makanya kalau ahli warisnya menuntut dan sebagainya mengenai tentang itu kan transaksi pertama tadi kepada Budi. Maka kewenangannya mengadili itu adalah pengadilan agama. Nah, sedangkan kalau misal kita teruskan lagi kasus tersebut, ternyata Ali sudah menjual tanah tersebut kepada Budi. Budi menjual tanah tersebut juga kepada Citra. Citra kan dalam ini ada pihak ketiga. Nah, itu terjadi transaksi kedua kan? Nah, transaksi kedua. Sehingga ahli waris menuntut ahli waris yang lain itu menuntut Citra karena Citra ini bukan ahli waris, sehingga dalam hal ini tanah yang dijual oleh Ali kepada Budi, Budi kepada Citra itu kan tidak sah. Nah, makanya bisa diajukan gugatan itu ke pengadilan negeri karena itu terjadi transaksi kedua dan seterusnya. Nah, begitu Bu Ratu. Iya. Lalu bagaimana nih Pak? Jadi ketika di lapangan ini sering sekali terjadi masyarakat mengajukan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Mukomuko. Padahal perkara tersebut seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian apakah hakim akan tetap menerima perkara tersebut, Pak? Mengingat hakim kan tidak boleh menolak perkara ya, Pak, seperti itu. Ya, benar sekali Bu Ratu ya. Hakim dalam hal ini tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya ya. Karena hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Itu berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di situ. Tapi kalau misalnya dalam berjalannya waktu, kalau hakim menilai bahwasanya perkara tersebut bukan merupakan kewenangannya atau bukan merupakan jurisdiksinya, maka hakim secara ex officio, apa itu ex officio, secara jabatannya bisa menyatakan perkara tersebut tidak berwenang. Dan meskipun dalam arti tidak ada diajukan eksepsi oleh tergugat, sebagaimana di pasal 134 HIR, 160 RBG maupun 132 RV. Maka hakim bisa menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut secara ex officio. Begitu Bu Ratu. Baik. Lalu bagaimana Pak apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Mukomuko? Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan mekanisme harus mendaftar ke mana, seperti itu Pak. Ya, untuk mengajukan perkara perdata ya, khusus untuk kita di Pengadilan Negeri Mukomuko ini kan, kita sudah mengajukan perkara perdata itu sudah melalui ICOT. Nah, ICOT ini sudah berbasis teknologi ya, berbasis elektronik. Karena ICOT ini adalah layanan peradilan yang elektronik yang dalam hal ini baik itu dalam hal pendaftaran, pembiayaan, ya kan, pemanggilan dan persidangan itu kan semua sudah serba elektronik. Di mana masyarakat dalam hal ini adalah sebagai pengguna lain ya, dan juga pengguna terdaftar itu adalah advokat dan kurator bisa mengajukan perkara perdatanya itu melalui ICOT di situ. Nah, bagi masyarakat awam misalnya tidak tahu apa itu ICOT, ingin mengajukan gugatan perdata, ya bisa langsung saja nanti kepada PTSP Pengadilan Negeri Mukomuko ya. Nanti petugas PTSP Pengadilan Mukomuko siap melayani itu untuk masyarakat ingin mendaftarkan perkara perdata ke Pengadilan Negeri melalui ICOT. Nah, seperti itu Ibu Ratu. Baik, jadi untuk masyarakat Mukomuko ini tidak perlu khawatir ya Pak ya, seperti itu. Meskipun dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran sampai dengan persidangan, tapi tetap akan dibantu tadi di bagian PTSP. Lalu layanan apa saja Pak yang ada di PTSP Pengadilan Negeri Mukomuko? Kalau layanan PTSP di Pengadilan Negeri Mukomuko ini sangatlah banyak ya. Bisa layanan dalam hal ini layanan pidana, layanan perdata, layanan hukum, ada juga layanan ICOT ya, layanan informasi dan pengaduan, Inzage, ada juga layanan disabilitas bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus ya, dan juga ada layanan umum dan keuangan. Seperti itu Bu Ratu. Baik. Kemudian Pak, terhadap perkara yang ingin didaftarkan tersebut, apakah ada biaya yang dikenakan? Iya, khusus untuk perkara perdata ya, memang pasti dikenakan biaya di situ atau disebut dengan biaya panjar atau ongkos ya, biaya di situ.
Tapi dalam hal ini itu kan sudah diatur di dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko mengenai tentang beberapa panjar ya, baik itu perkara gugatan, permohonan ya, gugatan sederhana, farzat dan sebagainya, sudah ada rincian biayanya. Tapi masyarakat kita pencari keadilan tidak usah khawatir ya kan dengan biaya perkara perdata itu. Dia sudah terjangkau berbiaya ringan, apalagi kita sudah menerapkan azas peradilan cepat sudah biaya ringan melalui ikut tersebut kan gitu. Nah, jadi masyarakat sudah tak khawatir dengan mengajukan perkara perdata ya pasti biayanya sangatlah terjangkau. Ya, Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak, ya karena untuk biaya itu sendiri memang resmi tadi ya Pak ya, resmi. sudah ditetapkan dalam SK KPN Ya, seperti betul. itu. Baik Pak, kalau begitu sudah sangat komprehensif sekali ternyata penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Syukri atas penjelasan yang luar biasa informatif sekali. Ya, terima kasih Bu Ratu. Semoga informasi ini dapat manfaat dan juga memberikan pemahaman hukum kepada para pendengar. Iya, amin. Baik, dengan demikian sudah sangat jelas penjelasannya tadi, maka berakhir juga podcast kita kali ini. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Pasuko berikutnya.